Selamat siang teman-teman dan dosen saya hormati. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan cara efektif dalam memanajemen saham. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Joy Manuel Sianipar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa mengelola investasi saham dengan strategi yang tepat sehingga kita dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu manajemen saham. Manajemen saham adalah proses pengelolaan investasi di pasar saham dengan strategi yang terukur. Dalam konteks investasi, kita tidak hanya membeli dan menjual saham secara acak, tetapi menerapkan analisis untuk mengetahui kesehatan perusahaan, menyesuaikan dengan profil risiko, serta menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual. Pemahaman yang mendalam mengenai saham sangat penting agar keputusan investasi yang diambil dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan meminimalisir potensi kerugian. Selanjutnya, mengenal profil risiko. Sebelum masuk lebih dalam, penting untuk mengenali profil risiko masing-masing investor yang terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama adalah investor konservatif, mengutamakan keamanan dengan memilih saham yang stabil dan memiliki rekam jejak dividen yang baik, seperti saham blue chip. Yang kedua adalah investor moderat, mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas dengan mengombinasikan saham yang bertumbuh dan saham yang lebih stabil. Yang ketiga adalah investor agresif, bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi untuk potensi keuntungan yang lebih besar, biasanya melalui saham-saham dengan pertumbuhan yang cepat atau startup. Selanjutnya adalah diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah kunci utama dalam mengurangi risiko investasi. Prinsipnya sederhana, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan menyebar investasi ke berbagai jenis saham dan sektor, kita dapat mengurangi dampak jika salah satu saham mengalami penurunan. Sebagai contoh, portofolio yang ideal dapat terdiri dari 40% saham blue chip untuk stabilitas, 30% saham pertumbuhan untuk potensi keuntungan, 20% investasi pada reksadana dan atau ETF sebagai tambahan diversifikasi, dan 10% cash yang dimanfaatkan untuk peluang beli saat turun. Selanjutnya adalah analisis fundamental. Untuk menentukan apakah sebuah saham layak untuk dibeli, kita perlu melakukan analisis fundamental. Ini melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Antara lain, yang pertama adalah EPS, mengidentifikasi laba bersih yang diperoleh perusahaan per saham sehingga menunjukkan seberapa menguntungkannya perusahaan tersebut. Yang kedua adalah PER, membantu mengukur evaluasi saham dengan membandingkan harga saham dengan laba per sahamnya. Yang ketiga adalah ROE, menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ada. Yang keempat, kita harus menelaah laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Selain analisis fundamental, analisis teknikal juga sangat berguna, terutama untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam jangka yang pendek. Beberapa alat yang sering digunakan meliputi yang pertama, candlestick pattern, pola grafik yang membantu mengidentifikasi tren pergerakan harga saham. Yang kedua adalah moving average, rata-rata harga saham selama periode tertentu yang menunjukkan arah tren pasar. Yang ketiga adalah RSI, indikator untuk menentukan apakah saham sudah berada pada kondisi overbought atau oversold. Selanjutnya adalah strategi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah aspek yang tidak kalah penting dalam investasi. Tanpa strategi yang tepat, bahkan investasi yang paling menjanjikan pun bisa berisiko mengalami kerugian besar. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah yang pertama, stop loss dan take profit, menentukan batas kerugian maksimal dan target keuntungan sebelum memulai investasi, agar emosi tidak memengaruhi keputusan saat pasar bergejolak. Yang kedua adalah dollar cost averaging, berinvestasi dengan jumlah yang sama secara rutin sehingga fluktuasi harga tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan portofolio. Yang ketiga adalah hindari panic selling, tetap tenang dan lakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuat keputusan jual saat terjadi penurunan harga yang tajam. Selanjutnya, mengikuti berita dan tren pasar.
Pasar saham sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan berita industri. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengikuti berita dan tren pasar. Pastikan Anda mendapat informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti Bloomberg, CNBC, atau berita ekonomi terbuka. Dengan mengikuti berita secara real time, Anda dapat mengantisipasi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi investasi dengan cepat. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini dan menghindari kesalahan akibat informasi yang tidak up to date. Selanjutnya adalah evaluasi dan rebalancing portofolio. Investasi bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Portofolio Anda perlu dievaluasi secara rutin, misalnya setiap 3 hingga 6 bulan, untuk memastikan bahwa alokasi investasi sesuai dengan profil dan tujuan keuangan Anda. Evaluasi ini meliputi meninjau kinerja setiap saham, serta menentukan apakah ada saham yang perlu dijual atau ditambahkan. Rebalancing portofolio berarti mengalokasikan kembali investasi agar tetap seimbang, sehingga tidak terjadi overexposure pada sektor atau jenis saham tertentu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai penutup, mari kita rekap apa yang telah kita bahas. Yang pertama, manajemen saham melibatkan pemahaman mendalam mengenai risiko, analisis baik fundamental maupun teknikal, dan strategi manajemen risiko yang matang. Kedua adalah diversifikasi portofolio yang sangat penting untuk mengurangi dampak penurunan di satu sektor. Yang ketiga, evaluasi portofolio secara berkala dan rebalancing membantu menjaga keseimbangan investasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Demikian presentasi dari saya ucap terima kasih.